Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Kegaltenar. Oke guys, kemarin kita sudah ini ya, melakukan pembersihan lahan. Lalu tahapan apa saja selanjutnya? Selanjutnya kita telah melakukan pemupukan ya. Oke, untuk setelah pemupukan kita melakukan yang namanya penggundukan tanah. Bagaimana cara penggundukan tanahnya sendiri, langsung simak saja video berikutnya. Nah, seperti ini ya untuk cara penggundukannya. Di sini kita gundukan untuk tanahnya. Kita pacul mengeliling ya. Kita cangkuli mengeliling. Fungsinya apa? Fungsinya di sini agar tidak meninggalkan akar-akar rumput di bagian sekeliling pohon pisang ya. Bagusnya untuk lebar dari as itu kurang lebih 1 meter bagusnya ya. Oke, jadi di sini juga bagusnya itu jangan terlalu tinggi seperti ini guys, biar akar nggak terlalu naik nantinya ya. Dan nanti hasilnya untuk anakan ini dia itu enggak terlalu nangkring di atas tanah ya, jadi dia pertumbuhan anakan juga akan lebih maksimal lagi guys. Nah seperti ini ya, kita sedang melakukan penggundukan tanah nah, ya ini sudah di pangkas untuk rumputnya ya. Dan nanti setelah sudah dipangkas ini kita akan spray dengan obat rumput ya. Oke, hasilnya seperti ini guys. Ini sudah dipupuk juga guys. Nah, pupuknya bagi yang belum tahu pupuk apa yang saya gunakan, bisa simak di video saya yang kemarin ya, yang ini ya, yang cara pupuk lengkap makro dan mikro, itu bagus pupuknya ya. Oke, nah, seperti ini guys untuk penggundukan tanahnya sendiri. Tidak perlu dalam-dalam ya guys ya, yang penting akar yang ada di sekeliling pohon pisang tersebut terangkat ya guys ya. Oke, seperti ini penggundukannya. Di sini jangan terlalu tinggi-tinggi ya guys ya. Kalau terlalu tinggi nanti akar akan ke atas dan akhirnya pohon gampang roboh ya guys. Yang penting ada tanah aja yang nempel di sekelilingnya. Dan yang penting lagi itu untuk apa namanya, rumput-rumput di sekitarnya, akarnya itu benar-benar sudah terangkat ya guys ya. Nah seperti ini penggemurannya. Oke, nah ini salah satu pohon pisang yang kita perbarui juga. Kebetulan kemarin ada yang mati, jadi kita perbarui ya. Makanya untuk tingginya sendiri di sini enggak sama. Tetap mau bibit kultur atau bibit dongkelan atau bibit pif pun, jika pengalaman di sini kita kurang memperhatikan tanaman, akhirnya akan sama, yaitu jadi ada sebagian yang mati dan akhirnya kita akan menyulami pohon yang baru ya. Yang namanya pohon disulam itu enggak bakal yang namanya buahnya bisa bareng atau pertumbuhannya bareng ya guys. Terus lagi untuk pH tanah di sini juga enggak mesti setiap satu rumpun itu sama, berbeda-beda guys ya. Untuk mengecekkan tanahnya sendiri di sini kita ambil minimal 5 titik ya untuk mengambil rata-ratanya. Jika 5,5 terus 5 terus 5,3 terus 5,6, itu berarti rata-rata 5,5 atau 5 pH-nya. Teme akarna keangkat ya, jadi di gitu kan.
cuaca sedang panas terik guys, bagus cuacanya ya. Ini kebun Raja Bulu guys, yang beralamatkan di Kecamatan Purwadadi ya, Ciamis, tumpang sari dengan singkong mentega. Oke, untuk rumput yang seperti ini udah kering, nanti kita bakar ya. Fungsi dari pembakaran tersebut, satu untuk mengurangi tumbuhnya lagi gulma, lalu kedua itu untuk pengasapan untuk pohon ya. Jadi biasanya di bawah-bawah daun seperti ini itu banyak parasitnya, jadi kita asapi biar hama itu tidak betah di rumpun pisang kita ya. Seperti ini guys untuk penggundukan tanahnya ya. Iya, jangan terlalu tinggi untuk gundukinnya, jangan terlalu tinggi ya guys ya. Karena apa? Biar akarnya itu enggak terlalu ngangkat ke atas, jadi pisang itu enggak gampang roboh ya. Ini dia pengerjaan 5 hari ya dengan babat manual menggunakan parang, dan hasilnya seperti ini guys. Sudah bersih sekarang dan kita sudah lakukan pemupukan. Lalu ketiganya di sini kita melakukan untuk penggundukan tanah dan mengangkat kembali akar-akar yang ada di situ ya guys ya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, sebelumnya ini sebenarnya saya itu yang digunduk tanah ini adalah parit guys ya. Ada bagaimana paritnya seperti ini guys. Nah, untuk parit sendiri kurang lebih saya membuat jarak sekitar 80 cm dari sana sampai ke sana, terus saya lurus ke sana. Dan fungsi parit ini untuk menyimpan kotoran atau limbah-limbah organik ya. Jadi di sini kita menyempatkan pembuangan atau setelah kita tebang langsung taruh di sini, di pembuangan sampah limbah organik ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai sana. Oke, seperti ini guys. Nah, ini ada satu ruang lagi, insya Allah kita akan tanami kencur ya atau jahe. Lagi cari-cari referensi untuk penjual bibit jahe juga saya ini. Ini masih luas guys. Hitung-hitung investasi guys ya. Di sini kita itu menabung. Kalau menabung uang pasti baru dapat sekian udah diambil lagi. Tapi kalau menabung di tanaman atau sayuran atau buah-buahan, kalau belum panen itu kita belum bisa mengambil tabungan kita. Jadi untuk investasi sangat bagus sekali. Terserah itu tanaman apa, yang penting kalau bisa, kalau beli bibit pun enggak terlalu setiap panen harus beli bibit ya guys ya. Tapi kita bisa memanfaatkan generasi berikutnya. Salah satunya adalah pisang, terus bisa lagi porang atau jahe atau tanaman yang lainnya. Jadi di sini kita walaupun nggak punya bibit kita bisa beli, tapi tidak bolak-balik harus beli bibitnya. Oke, seperti itu ya guys ya. Percayalah yang namanya usaha itu ya pasti ada hasilnya. Dan hasil itu tidak akan mengkhianati usaha kita ya, insya Allah. Ya oke, seperti itu ya guys ya untuk pertemuan hari kita ini. Sekarang ini mungkin nggak terlalu berkesan atau nggak terlalu banyak ilmu yang kita dapat, tapi dari hal yang secuil biasanya itu efeknya atau pengaruhnya lumayan guys. Nah, di sini untuk tahapan pembersihannya juga di sini satu poinnya kita harus membersihkan
sampai ke akar-akarnya untuk rumput. Kedua, kita baru melakukan pemupukan. Ketiga, setelah melakukan pemupukan kita melakukan yang namanya pengangkatan akar menggunakan alat pacul ya guys ya, di sekeliling pohon pisang kita ya, rumput pohon pisang kita. Nah, untuk keempatnya itu nanti kita akan melakukan penyepraian untuk gulma ya, biar dia itu akarnya benar-benar mati setelah itu ya, diangkat oleh parang atau didampas. Oke, saya Satrio Gagal Tenar dari Ciamis melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.